Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita melanjutkan pembacaan dan renungan firman Tuhan dari Mazmur 32 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikianlah firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita baca. Kita berbahagia karena menyimpan firman ini di dalam hati. Kita berbahagia karena merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, dari ayat 8 sampai 11 ini, pemazmur memberikan kepada kita pengajaran tentang kehendak Allah. Ada 4 kehendak Allah yang perlu kita pahami bersama dalam satu kesatuan. Dan kalau kita melakukannya, maka kita akan mendapatkan kasih setia dan hidup penuh dengan sorak-sorai. Apa kehendak Tuhan tersebut? Yang pertama, mengajar kita untuk tetap mengenal Dia melalui firman-Nya. Tuhan menghendaki saya dan saudara belajar dari firman Tuhan, dari Alkitab, dari mulai pasal pertama, ayat pertama kitab Kejadian, sampai dengan pasal terakhir, kitab terakhir, ayat terakhir dari kitab Wahyu. Keseluruhannya kita baca, kita pelajari, kita jadikan sumber iman, etika, moral, pengajaran, pengertian, dan arah di dalam memahami tentang alam semesta dan segala isinya. Jadi kehendak Tuhan ini adalah kehendak Tuhan yang aktif, inisiatif, untuk memberikan kepada kita pengetahuan yang benar, pengenalan yang tepat, dan pengertian yang lengkap. Ini perlu menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai bagian kita pun melakukannya. Artinya Tuhan menghendaki kita belajar darinya. Belajar bukan hanya sekedar tahu dan mengerti, tapi juga melakukan dan membagikan. Ini kehendak Tuhan yang pertama. Kehendak Tuhan yang kedua dari ayat-ayat yang sudah kita baca dengarkan ialah Ia menghendaki agar kita dapat mengetahui jalan yang harus kita tempuh. Tuhan akan menunjukkan kepada kita jalan yang ini, bukan yang itu. Jalan yang seturut dengan rancangan rencana Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Ini kehendak Allah. Jadi bukan kehendak kita yang menjadi jalan dan arahnya, tapi kehendak Allah. Jadi Tuhan menghendaki dan menunjukkan apa yang harusnya kita lakukan, harusnya kita kerjakan, harusnya kita katakan, harusnya kita hidupi. Jalan-jalannya Tuhan tunjukkan, dan itulah kehendak Allah. Artinya saya dan saudara mesti ada di dalam jalan Tuhan, bukan di luar rel yang Tuhan sudah rancang dan atur. Bukan membelakangi jalan Tuhan atau menyimpang ke kanan ke kiri. Tuhan menghendaki kita ada di dalam jalannya. Begitu dalam, begitu luas, dan begitu utuh jalan yang kita akan tempuh. Memang ada banyak hal-hal yang bisa kita tidak bisa pungkiri, yaitu kerikil, kesulitan, ketidakberdayaan, tetapi di dalam jalan Tuhan ada terang, ada kasih, ada keadilan, ada kesucian, sehingga kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Lagi pula dalam jalannya Tuhan, bukan saja diterangi dari atas dan dari dalam, tetapi juga di dalam jalan Tuhan, kita dituntun selangkah demi selangkah. Tidak terburu-buru untuk mencapai tujuan,
juga tidak berlambat-lambat untuk melangkahkan kaki. Karena itu, saudara, karena ini kehendak Tuhan, dan Tuhan sudah penunjukkan jalannya, jangan mengeraskan hati. Jalan yang ditempuh adalah jalan kasih, kebenaran, keadilan, kesucian. Yang ketiga, kehendak Tuhan adalah memberikan nasihat. Tuhan mengendaki kita mendengar nasihat-nasihatnya. Mengapa kita memerlukan nasihat Tuhan? Karena kita tahu bahwa kita bisa jadi salah mengambil keputusan. Tidak tepat di dalam menyampaikan sesuatu kepada yang manapun. Bahkan kadangkala kita ragu melangkah. Nasihat Tuhan itu pasti tepat benar. Memang kadangkala bertentangan dengan kedagingan kita, bahkan keinginan kita. Bahkan seringkali berhadapan dengan keegoisan kita. Jadi kalau kita bicara kehendak Allah yang ketiga ini, berarti kita harus siap ditegur, dikoreksi, dievaluasi, diperbaharui, supaya kita tidak lagi hidup di dalam kehendak kita sendiri. Karena kehendak kita sudah dicemari dosa, sudah dikuasai oleh kegelapan, bahkan keegoisan kita. Nah, kehendak Tuhan adalah memberi nasihatnya. Nasihat itu bukan untuk membatasi kita, tetapi justru membuat kita merdeka menikmati hidup di dunia yang fana yang adalah juga miliknya Allah. Itu kehendak yang ketiga. Kehendak yang keempat adalah Tuhan mengamat-amati kita, mengawasi kita karena mata Tuhan tertuju kepada kita. Ini adalah kehendak Tuhan yang berkaitan dengan mengevaluasi kinerja kita. Kita bisa jatuh, bisa lemah, bisa terbatas, bahkan bisa gagal. Dan Tuhan mengamat-amati kita, apa yang menyebabkan itu terjadi pada diri kita sehingga kita tidak menaati Tuhan. Jadi di sini ada suatu inisiatif Tuhan yang membawa kita untuk dievaluasi, diperbaiki, supaya di dalam langkah selanjutnya kita tidak salah lagi. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Artinya tidak ada satupun tindakan kita yang tidak berada di dalam pengawasan Tuhan. Dan tidak ada satupun perkataan perbuatan kita yang begitu saja berlalu. Kalau salah, kita akui salah. Kalau lemah, kita akui kelemahan. Dan kita mau memperbaiki diri. Jadi sekali lagi, kehendak Tuhan yaitu mengajarkan kita kan kebenaran. Menunjukkan kita cara hidup yang sesuai dengan jalannya Tuhan. Memberi nasihat-nasihat yang benar, yang suci, yang ajaib kepada kita. Serta mengawas-awasi kita supaya kita setia kepada Tuhan. Lalu apa manfaatnya kalau kita itu menjalani kehendak Allah? Ya tentu kita akan bisa melihat kasih setia Tuhan. Di sana kita menyadari bahwa orang fasik tidak mendapatkan 4 hal yang dikehendaki Tuhan itu bagi kita. Mereka akan mengalami kesakitan, derita seumur hidup akan selama-lamanya. Kita dikelilingi kasih setia Tuhan, kita akan menikmati sukacita dan kita akan bersorak-sorai. Itu hasil yang kita terima kalau kita ada di dalam kehendak Tuhan. Makin tahu bahwa Tuhan yang baik yang bisa kita ikuti dan kita bisa dimampukan setia. Kita bersukacita di tengah kesulitan apapun dan bersorak-sorai ketika menghadapi segala hal. Karena ada pengharapan, ada kepastian. Janganlah kita seperti kuda dan bagal yang tak berakal, yang irasional, yang tidak mau dididik, tidak mau dilatih, tidak mau dievaluasi, tidak mau diperbaharui. Sungguh menjadi kuda liar dan bagal yang tidak masuk akal. Janganlah pula kita seperti orang yang garang, yang beringas, yang tidak mau diatur, yang tidak mau dikendalikan. Karena kita kalau tidak dikendalikan, tidak diatur, tidak dibentuk, sebagaimana yang dikehendaki Allah, maka kita akan mengalami suatu keadaan yang buruk dan sangat mengacaukan. Marilah saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita menikmati kehendak Allah dalam hidup kita. Jangan lalai, jangan ragu. Teruslah maju, mari kita nikmati kasih setia Tuhan, sukacita dalam Tuhan, dan sorak-sorai bergembira di hadapan Tuhan di dunia yang fana sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.